Pembangunan zona integritas. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai meliputi meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh instansi pemerintah, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja, dan meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN. Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan beberapa indikator sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah pengendalian gratifikasi. Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sesuai Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2022, diharapkan telah terbentuk unit pengendalian gratifikasi secara berjenjang, dan telah terdapat standar operasional pelaporan dan penanganan gratifikasi. Selanjutnya unit kerja menyusun rencana kerja penguatan pengawasan, termasuk di dalamnya mengenai public campaign gratifikasi. Sebagai optimalisasi sistem, unit kerja melakukan monitoring dan pelaporan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pelaksanaannya, unit kerja dapat menggunakan sistem pengendalian terpusat yang ada di tingkat kementerian seperti e-gratifikasi. Sebagai bagian dari pengendalian gratifikasi, diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai meliputi, penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK bagi pegawai yang wajib melaporkan LHKPN. Atau menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan atau SIHARKA, bagi pegawai yang tidak wajib menyampaikan LHKPN. Dalam mengoptimalkan nilai pembangunan pengendalian gratifikasi, khususnya pada aspek pemenuhan atau output, maka unit kerja wajib menyampaikan bukti-bukti administrasi yang menggambarkan pembangunan pengendalian gratifikasi sudah berhasil optimal. Contoh inovasi pada indikator pengendalian gratifikasi adalah dengan penguatan internalisasi pencegahan gratifikasi, seperti melalui kegiatan workshop pencegahan gratifikasi maupun pendekatan media sosialisasi di lingkungan kerja. Indikator selanjutnya adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, unit kerja diharapkan telah membentuk tim KIMR di tingkat unit kerja. Setelah itu unit kerja mengimplementasikan tahapan manajemen risiko meliputi, komunikasi dan konsultasi, perumusan lingkup, konteks dan kriteria, penilaian risiko, respon risiko, pemantauan dan tinjauan yang dicatat dan dilaporkan secara berkala. Dalam mengoptimalkan nilai pembangunan SPIP, khususnya pada aspek pemenuhan atau output, maka unit kerja wajib menyampaikan bukti-bukti administrasi yang menggambarkan pembangunan SPIP sudah berhasil optimal. Contoh inovasi pada indikator SPIP adalah dengan menyediakan sistem informasi kepatuhan intern dan manajemen risiko sebagai alat pengendalian dalam menjamin kepatuhan intern dan kualitas proses pelaksanaan pengendalian risiko. Indikator ketiga adalah pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan bagian penting sebagai kontrol dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima. Dalam pelaksanaannya, unit kerja dapat menerapkan sistem pengaduan yang telah ada di tingkat kementerian, atau mekanisme mandiri yang terintegrasi. Dalam mengoptimalkan nilai pembangunan pengaduan masyarakat, khususnya pada aspek pemenuhan atau output, maka unit kerja wajib menyampaikan bukti-bukti administrasi yang menggambarkan pembangunan pengaduan masyarakat sudah berhasil optimal. Contoh inovasi pada indikator pengaduan masyarakat adalah menyediakan layanan pemantauan proses pengaduan secara digital, yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat, guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan. Indikator keempat adalah Whistleblowing System. WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi, atau akan terjadi, yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi kerja, di mana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Unit kerja dapat memanfaatkan sistem WBS yang telah ada di tingkat kementerian dan diharapkan memiliki rencana program kerja atau inovasi terkait internalisasi WBS dan diimplementasikan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Dalam rangka peningkatan WBS, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme WBS yang ada. Selanjutnya, unit kerja dapat memberikan rekomendasi peningkatan kualitas WBS kepada pemilik sistem di tingkat kementerian. Dalam mengoptimalkan nilai pembangunan WBS, khususnya pada aspek pemenuhan atau output, maka unit kerja wajib menyampaikan bukti-bukti administrasi yang menggambarkan pembangunan WBS sudah berhasil optimal. Contoh inovasi pada indikator WBS adalah, dengan penguatan sosialisasi WBS seperti melalui kegiatan workshop penggunaan sistem WBS secara berkelanjutan, maupun melalui pendekatan media sosialisasi. Indikator selanjutnya adalah penanganan benturan kepentingan. Dalam pemenuhan indikator penanganan benturan kepentingan, unit kerja perlu memiliki mekanisme yang mengatur pengendalian benturan kepentingan. Adapun cakupan penanganan benturan kepentingan meliputi proses identifikasi benturan kepentingan, sosialisasi penanganan benturan kepentingan, implementasi benturan kepentingan, evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, serta tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Dalam mengoptimalkan nilai pembangunan penanganan benturan kepentingan, khususnya pada aspek pemenuhan atau output, maka unit kerja wajib menyampaikan bukti-bukti administrasi yang menggambarkan pembangunan penanganan benturan kepentingan sudah berhasil optimal. Contoh inovasi pada indikator penanganan benturan kepentingan adalah menggunakan database organisasi proyek berbasis digital yang dapat memantau keterlibatan individu dari pihak internal maupun rekanan dalam beberapa periode tahun anggaran sebagai sistem evaluasi dalam pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Mari wujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima melalui pembangunan zona integritas. Terima kasih.